La tasubbur rih, janganlah kalian mencaci maki angin. Tetapi kalau didalami sebenarnya ayatnya Allah yang tidak boleh dicaci maki itu bukan hanya angin. Ada badai, ada panas, ada apa namanya hujan, ada macam-macam lah. Tapi kebetulan yang oleh penulis kitab Tauhid itu ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan larangan untuk mencaci maki angin. Inilah yang dikhawatiri oleh Nabi itu kepada umatnya, ngerti nggak gitu. Kalau pakai bahasa kerennya sekarang itu fenomena alam itu bagian dari ayatnya Allah. Nah, saya 5 menit menyebutkan dulu tentang Nabi Muhammad itu sekali tempo bilang sama istrinya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa penjelasan berkaitan dengan ayatnya Allah, itu secara garis besar ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Yang kauniyah itu kaitannya dengan alam. Yang syar'iyah kaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Saya rasa itu bukan pengertian yang baru, tetapi bagi kita perlu ada penjelasan berkaitan dengan kauniyahnya itu. Jadi kalau orang membaca yang syar'iyah yang ada di Quran dan hadis, memahami itu adalah ayatnya Allah. Tetapi yang kauniyah itulah yang kadang-kadang manusia itu lupa. Maka ada judul khusus yang berkaitan dengan ini, berkaitan dengan angin. Judulnya La Tasubbur Rih. Ada beberapa judul yang saya loncati, tapi saya berkeinginan ini dulu ya. La tasubbur rih, janganlah kalian mencaci maki angin. Tetapi kalau didalami sebenarnya ayatnya Allah yang tidak boleh dicaci maki itu bukan hanya angin. Ada badai, ada panas, ada apa namanya hujan, ada macam-macam lah. Tapi kebetulan yang oleh penulis kitab Tauhid itu ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan larangan untuk mencaci maki angin. Inilah yang dikhawatiri oleh Nabi itu kepada umatnya, ngerti nggak gitu. Kalau pakai bahasa kerennya sekarang itu fenomena alam itu bagian dari ayatnya Allah. Nah, saya 5 menit menyebutkan dulu tentang Nabi Muhammad itu sekali tempo bilang sama istrinya itu,
namanya Aisyah. Hal laki ya Aisyah an ta'dhanani lailata fi ibadati rabbi. Saya terjemahkan bebas. Aisyah, di kitab itu tidak ada Pak, tapi saya mulai dari ini dulu menjelaskan. Jadi hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Nabi SAW menyampaikan ke Aisyah, hal laki ya Aisyah an ta'dhanani lailata fi ibadati rabbi. Aisyah, mohon izin malam hari ini aku tidak tidur sama kamu sayang. Nah begitu dong. Oh ini Nabi, ya kalau panjangan dan saya nggak begitu-begituan. Wah ini uswatun hasanah, contoh ya. Tapi sebenarnya terjemahnya sayang itu dari saya sendiri. Iya, jelas. Ya. Kemudian apa jawabannya Aisyah? Faqad adzantuka ya Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi, monggo. Jadi tidak tidurnya Rasulullah itu berniat untuk ibadah. Qad adzantuka ya Rasulullah. Nggih, monggo. Ya. Jadi Aisyah bilang gitu, faqama ila qurbatin mimma in fil baiti fatawadda'a wa lam yakthur min sabbil ma thumma qama yusalli fa qara'a min al-Qur'an wa ja'ala yabghi hatta balaghat ad-dumu' hukubatan thumma jalasa fa hamidallaha wa athna 'alaihi wa ja'ala yabghi thumma rafa'a yadayhi fa ja'ala yabghi hatta ra'aitu dumu'ahu qad balaghatil ard. Habis itu Rasulullah mengambil air wudhu. Mengambil airnya tidak banyak, secukupnya untuk wudhu. Tsumma qama yusolli, lalu Nabi itu sholat. Faqara'a minal Qur'an, tentu saja di dalam sholat itu membaca Quran. Faya beki, nangis. Dan nangisnya serius itu ya. Fahamidallaha wa athna 'alaihi, tetap memuji Allah, kemudian wayabki, sampai Aisyah mengatakan kata ra'aitu, saya tahu dumu'ahu qad balaghatil ardo, air matanya itu sampai membasahi di tempat sujudnya itu, di bumi itu. Berarti orang sholat sampai diriwangi nangis boleh nggak? Boleh. Membatalkan sholat? Enggak. Imam-imam Masjidil Haram itu kadang-kadang imami juga nangis di tengah-tengah itu. Ya. Saya pernah mendengarkan itu yang dibaca Al-Fatihah sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nangis. Beberapa detik berhenti, itu nggak bisa lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa nangis. Tidak bisa meneruskan, baru bisa. Itu kalau panjenengan dan saya memahami. Kenapa kok sampai begitu? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu merupakan induk daripada Al-Fatihah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Itu kalau kita analisa mengapa membaca gitu aja kok sampai nangis. Kalau itu dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lebih dari 30-40 kali sehari semalam, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. 1, 2, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menurut firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Bingung? Kalau bingung kemungkinan tadi pagi itu belum menyeruput kopi. Jadi ayat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Tapi menurut bahasa mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kata orang yang mengerti dalam badang bahasa itu ada fi'il, fa'il, maf'ul bi. Iyyaka itu maf'ul bi di belakang mestinya. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi oleh Allah ditaruh di depan supaya orang itu fokus hanya kepadamu. Nah, orang itu tersentuh ya, menangis. Nabi sholat juga menangis. Nah, itu kalau disimpangkan sedikit itu di masyarakat itu ada nasid-nasid yang minta tolongnya itu tidak kepada Allah tapi kepada Nabi. Itu di tauhid kita tidak boleh. Saya ulangi, kalau sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolongnya hanya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Tapi di masyarakat ada nasyid. Ya imamar rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Bener gak Pak? Enak tapi gak bener. Wahai imamnya para rasul, maksudnya Nabi Muhammad, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh? Boleh. Iya, jangan emosi, biasa aja. Jadi saya balik ke sini, Nabi tadi faqara'a minal Qur'an fayabki, lalu membaca Al-Qur'an di dalam sholatnya sampai Rasulullah itu menangis. Ringkasnya cerita, sampai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dari rumah, lalu di situ ada sahabat Bilal. Ada riwayat yang menyebutkan Bilal sengaja menjemput Nabi, kok tidak keluar-keluar. Untuk sholat apa? Subuh. Di Al-Maraghi itu ditulis faqala, karena Bilal tadi ketemu sama Nabi, tahu ada di wajahnya dan di matanya itu bekas menangis semalaman tadi, ditanya, ya, dimana? Ata bagi ya Rasulullah, waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi kok menangis, ada apa ya? Nah, saya potong dulu Pak. Sahabat itu yang kalau ada gerak-geriknya Nabi tidak biasa, itu ditanya, ada apa? Lah ada apa itu maksudnya ada syariat apa yang kemungkinan saya belum melaksanakan. Itu pertanyaannya sahabat. Ada bagi ya Rasulullah, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kok nangis, ada apa Nabi? Bukankah Anda itu sudah diberi ampunan apa yang jika ada kesalahan-kesalahan? Di sini ada satu, lalu di tempat yang lain, di kitab yang lain lagi, Nabi itu datang dengan wajah yang berseri-seri. Ditanya juga sama sahabat, nara fi wajhika busyra ya Rasulullah. Saya kok melihat panjenengan ini berseri-seri. Maksudnya ada syariat apa? Yang kaitannya dengan menangis ini, jawabannya Nabi, saya nggak meneruskan yang ini. Ini kaitannya dengan sholawat Nabi. Jadi kegembiraan Rasulullah itu berseri-seri itu karena menerima informasi dari Malak Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa umatnya yang membaca 1 kali sholawat dibalas oleh Allah berapa? 10 kali. Jadi Nabi senang. Lalu para sahabat berlomba-lomba membaca apa? Sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad dan sebagainya. Yang disuruh bersolawat itu manusianya apa desanya? Kadang-kadang itu ada tulisan itu, Sidoarjo bersolawat. Yang bersolawat itu Sidoarjonya apa penduduk Sidoarjonya?
Bupatinya. Yang ngerti maksudnya saya. Yang berkaitan dengan Nabi tadi menangis, Nabi mengatakan ini, faqala ya Bilal afala akuna abdan syakur. Bilal, saya ini kepengen jadi hamba Allah yang bersyukur. Tsumma kemudian bersyukurnya Nabi itu direspon bersyukur kepada Allah itu dengan cara sholat itu tadi. Karena pertanyaannya Bilal, kenapa kok nangis? Oh sudah diberi maghfirah ampunan kok sampai. Lah justru saya dijamin diberi ampunan fasilitas begini-begini itu oleh Allah. Lalu saya jawab dengan apa? Saya sholat malam sedikit. Nah itu kalau awak dewe itu sampai ini dijamin. Iya lapo angel-angel harus dijamin. Nah itu. Kalau kita begitu, tapi kalau Nabi justru direspon dengan positif itu tadi. Ya, nah begitu. Kemudian tsumma qala walimala abki ya Bilal, bagaimana aku tidak nangis? Faqad anzalallahu fi hadhihi lailah. Tadi malam itu saya terima ayat Al-Qur'an. Nah ini jenengan pasti tahu ayat yang mana yang diterima Rasulullah itu sampai semalaman direwangi Rasulullah nangis ketika di sholat dan di luar sholat. Ayat apa? Ini belum diterangkan apa sudah ya? Belum. Masuk. Mas Didi tidak ada itu. Lebih baik sudah tapi lupa. Ayatnya jenengan sudah hafal, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan bergantinya siang ke malam, malam ke siang, di situ ada tanda-tanda kekuasaan, ada ayat-ayatnya Allah. Oh, kalau begitu bukan peristiwa alam biasa. Enggak, begitu ada matahari terbit, itu kemudian ada banyak aktivitas. Baik manusia maupun alam itu bisa ada perubahan-perubahan, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Begitu nanti mataharinya tenggelam, itu sudah berubah lagi situasinya. Nah, dalam ayat itu adalah itu ayatnya Allah. La ayatil, tapi nggak semua orang yang memahami bahwa itu adalah ayatnya Allah. Siapa yang bisa memahami? Di situ disebutkan ulul albab. Orang yang punya pemikiran yang dalam. Lubun lubani albab. Lub itu dalam. Jadi kalau ada kayu diameternya itu 1 meter tebalnya, di dalamnya itu ada yang warnanya coklat tua, itu namanya lub. Jamaknya albab. Ulul albab, orang yang punya pemikiran yang sangat apa? Dalam. Lah terusnya ayat itu insya Allah sudah pernah diterangkan oleh ustadz yang lain. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Saya tanya Pak, kenapa kok cuma disebutkan 3 posisi? Orang yang ulul albab itu salah satunya mampu berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Kenapa kok cuma 3 posisi? Jawabannya gampang. Manusia itu lazimnya di mana-mana cuma 3 posisi. Kalau tidak berdiri ya duduk, kalau tidak duduk ya. Berarti kebaikan amal soleh bisa dilakukan sambil berdiri, sambil duduk, sambil tiduran. Naudzubillah min dzalik. Kemaksiatan bisa dilakukan sambil berdiri, sambil duduk, sambil tiduran. Nah, di situ. Kalau 3 posisi itu bisa mengingat Allah, itu selamat. Ya, tak selipkan sedikit. Di Indonesia ini ada kiai Indonesia, tapi sudah meninggal orang. Sekian ratus tahun itu memberikan pendidikan kepada santri-santrinya pakai cara Jawa. Ngomongnya gini, le, agama Islam iku dudu mung ngono-ngono kuwi wae.
tadi Pak? Agama itu bukan itu saja. Le agama Islam itu dudu mung ngono-ngono kuwi wae. Apa hubungannya dengan ulul albab tadi? Kalau salah satu indikatornya orang disebut ulul albab itu adalah berzikir sambil duduk, berdiri dan berbaring, berarti zikir kepada Allah itu tidak dibatasi oleh durasi waktu tertentu. Sampai nggak zikir, wes mau mari maghrib sampai isya mari. Begitu mari isya, wes nggak zikir, wes mari. Ya, tulinan HP. Tapi ulul albab itu yang zikir kepada Allah sambil berdiri, duduk dan kalau begitu dibatasi oleh waktu enggak? Enggak, di mana saja. Maka Pak Kiai tadi mengatakan, le agama Islam itu dudu ngono-ngono kuwi wae. Zikir, sholat, maulid, enggak. Ada urusan ekonomi, ada urusan pendidikan, ada urusan sosial, ada urusan hukum, ada urusan macam-macam. Nah, Pak Kiai itu sekarang punya tinggalan di mana-mana, luar biasa banyaknya, tidak terhitung berapa. Ada rumah sakit, ada perguruan tinggi, ada sekolah, ada masjid dan sebagainya. Hanya dari kata-kata pendek dan orang yang bergabung di situ itu membawa jargon Islam berkemajuan. Ya karena dari itu mengembangkan dari pikiran itu tadi. Agama Islam itu dudu mung ngono-ngono kuwi wae. Ke masjid pulang, tarawih pulang, ngono-ngono kuwi wae, dudu akeh urusane. Nah, begitu. Seru. Sampai cari sendiri kiainya. Udah meninggal orangnya. Nah, itu loh, ulul albab itu dalam pikirannya. Lebih dari itu yang kaitannya dengan ini, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, lalu orang itu berpikir fenomena langit dan bumi, kejadian ini dan apa yang ada di dalamnya. Lalu orang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza, berarti ya Allah yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Nah, sekarang bakas angin. Angin itu apa sih Pak? Udara yang bergerak. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengaruh apa itu? Bisa bergerak. Tekanan darat. Ya, bisa panas, tekanan udara dan sebagainya. Ada nggak udara itu yang bergerak itu kecepatannya itu 10 km per jam? Ada. Ada yang 150 km per jam? Kalau 150 km per jam itu ada kemungkinan tiang listrik itu bisa tumbang nggak? Ada toh? Tiang listrik? Tiang jaler? Yang istri. Maka di Quran itu diterangkan tentang angin itu variasinya macam-macam. Ya, ini bukan ilmu saya tapi saya sebutkan aja. Apakah ada angin yang dikirim oleh Allah itu fungsinya untuk mengawinkan? Ya, menyatukan. Itu kalau anginnya itu puting beliung, kira-kira jadi nggak penyerbukannya? Normal nggak? Nanti habis itu suruh duduk di sini nanti. Nah, sekarang saya tanya, kalau dalam ilmunya modern orang sekarang itu bahwa diteliti ada tumbuh-tumbuhan yang cara penyerbukannya itu dengan angin, betul Pak ya? Ketika angin sepoi-sepoi maka jagung itu montongnya jadi besar-besar karena penyerbukannya sempurna. Ketika penyerbukannya tidak sempurna maka jagung itu menjadi yang tidak bagus hasilnya. Pertanyaannya, lebih dahulu mana lafal Al-Quran yang mengatakan bahwa kami kirimkan angin itu untuk mengawinkan dengan temuan manusia tentang konsep bahwa ada ilmu penyerbukan itu tadi? Dulu mana antara Quran sama ilmu yang ditemukan manusia? Lebih dahulu Al-Quran. Berarti lebih dahulu pemberitahuan Al-Quran daripada temuan ilmunya kan? Halo? Andai kata tidak terbukti, dipercaya nggak Quran sebagai kitab suci? Dipercaya.
Andai kata tidak terbukti, ternyata nggak ada itu. Padahal Qurannya ada, berarti Qurannya yang apa? Bohong. Ngerti maksud saya? Itulah makanya ada orang ngomong Al-Quran Arabiyyun lughatan wa alamiyun maknan. Al-Quran itu mas, bahasanya tok bahasa Arab, tapi maknanya itu dimensinya macam-macam. Berarti Al-Quran itu bukan kitab, bukan buku ilmiah Pak. Jawabannya? Ilmiah. Entar saya tak minum dulu. Terus tambang luang. Apakah Al-Quran itu buku ilmiah? Jawabnya bukan. Tapi di atas Al-Quran itu bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Nah, beda. Oh iya. Makanya aja disi. Al-Quran itu bukan buku ilmiah. Kalau buku ilmiah hasil penelitian, hasil riset dibukukan. Fenomenanya alam ada dulu, baru diteliti, dipelajari, jadi kitab, jadi buku. Tapi ini konsepnya dulu, baru kemudian orang mempelajari. Jadi Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Al-Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Contohnya itu tadi, wa arsalna riyaha lawaqih. Kami kirimkan angin itu untuk apa? Mengawinkan, penyerbukan antara putik sama benang sari. Tanya nanti apa namanya yang membidangi di bidang itu, benar nggak terjadi begitu? Jadi angin itu difungsikan oleh Allah seperti begitu. Ya. Yang kedua, ada nggak angin itu difungsikan oleh Allah untuk mendorong mendung dari satu daerah ke daerah yang lain? Ya, betul. Ada dalilnya? Ada. Wallahu alladhi yarsala ar-riyaha fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihil ardha ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Kata surat Fatir ada begitu. Wallahu alladhi yarsala ar-riyaha. Allah yang mengirim apa? Angin. Fatuthiru sahaban, mendorong mendung. Fasuqnahu ila baladin mayyit. Lalu mendung itu kami jatuhkan, hujan itu di satu daerah yang tandus, baladim mayyit. Fa ahyayna bihil ardo. Lalu kami hidupkan daerah itu karena sudah kena apa tadi? Hujan. Kadzalikan nusyur. Begitulah nanti kami akan membangkitkan orang itu tadi. Berarti yang kedua ini fungsinya angin untuk mendorong apa? Mendung ke daerah yang lain. Itulah sehingga Allah menyebutkan seperti begitu-begitu itu supaya orang bisa memahami. Itu juga bagian dari ayatnya Allah. Tapi yang tema yang dibahas di sini itu adalah angin. Saya ambil 3 saja ya. Satu tadi untuk mengawinkan, satu itu untuk mendorong apa? Mendung, surat Fatir tadi. Satu lagi, surat 10 ayat 22. Bapak-bapak bisa ikut merespon. Surat berapa tadi Pak? 10. Ayat 22. Saya tanya dulu sebelum itu dibaca. Apakah angin itu sebenarnya sesuatu yang apa? Apakah angin itu merupakan satu energi buat manusia? Ya. Jawabannya iya. Tapi kan tidak banyak orang memanfaatkan angin. Ya. Nah, ayat ini menerangkan angin itu bisa mendorong layar, mendorong perahu dari satu negara ke negara lain, satu daerah yang lain. Tentu saja sebelum ditemukannya ada apa? Mesin. Kata ayat ini huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibatin farihu biha ja'at harihun asif
Waja'ahumul mauju min kulli makanin wa dhannu annahum ukhita bihim da'u Allaha mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy-syakirin. Ada bahasa Indonesianya, Pak? Kalau tidak ada, saya sendiri, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik. Dan walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri, Allah lah yang menggerakkan kamu di darat maupun di laut. Hatta idza kuntum fil fulki, kalau kamu itu sudah di perahu, ya, wajaraina bihim birihin thayyibah, lalu digerakkan dengan angin. Di situ disebutkan rihun thayyibah, birihin thayyibah, angin yang apa tadi? Baik, sesuai dengan apa yang dikehendaki manusianya. Farihu biha, orang itu sangat senang. Lanjut, Pak, monggo. Tiba-tiba dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Yang kita ambil adalah lafal yang rihun asif, yang satunya rihun thayyibah. Angin yang bagus, yang sepoi-sepoi, tiba-tiba kemudian terjadi angin apa? Badai. Waja'ahumul mauju, lalu ada gelombang. Gelombang itu diakibatkan karena ada apa? Angin. Kalau tidak ada angin, apa ada gelombang? Tidak ada. Wa dhannu annahum ukhita bihim, lalu orang itu merasa sudah terkepung dengan gelombang yang tinggi tadi. Jadi yang saya ambil adalah fungsinya dari angin itu mendorong perahu, kapal dari satu daerah ke daerah yang lain. Tetapi di ayat ini Allah memunculkan dua macam. Satu rihun thayyibah, angin yang baik. Yang satu adalah rihun asif, angin badai. Ketika terjadi angin badai, mereka itu da'u Allaha mukhlishina lahuddin. Monggo. Mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata. Apa doanya? Sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika Engkau selamatkan, tentu saja kami apa? Bersyukur. Saya potong dulu, Pak. Di ayat yang lain diterangkan wa idza raqibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ayat yang berbeda gambarannya, ketika mereka itu menyeberangi lautan, kemudian ada badai yang tinggi, mereka berdoa kepada Allah. Tapi ketika sampai selamat di daratan, tiba-tiba mereka bersirik kepada Allah. Pertanyaan saya, siriknya bentuknya apa? Saya ulangi, ketika mereka menyeberangi lautan, ada gelombang yang tinggi, mereka berdoa kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahuddin. Tapi ketika sudah diselamatkan sampai di daratan, tiba-tiba mereka bersirik. Pertanyaannya, siriknya dalam bentuk apa? Begitu sampai di daratan, ngomongnya beda. Oh, untung tadi hebat nakodanya tadi. Ada kira-kira omongan begitu, Pak? Kalau begitu yang menyelamatkan dia sampai di daratan Allah apa nakodanya? Itu imannya panjenengan Allah. Tapi dengan ungkapan seperti begitu, lalu siapa itu namanya? Nakoda. Ada enggak orang ngomong begitu kira-kira? Banyak apa sedikit? Orang yang ikut ngaji?
itu mohon maaf tidak kaitannya dengan itu saja Pak, macam-macam itu. Tadi malam di Ar-Rahmah itu saya menerangkan bab yang ke-49 yang di kita sudah lewat. Ada orang sakit 3, tak selipkan sedikit aja. Terus ditanya sama malaikat, yang satu sakitnya itu sakit lepra, yang satunya sakit di kepalanya nggak ada rambutnya tapi kotor semuanya, orang jadi jijik, yang satu buta. Pertanyaannya sama tapi orang pertama sama orang kedua, yang kena penyakit lepra sama orang yang kena penyakit di kepalanya kotor tadi, jawabannya tidak menurut tauhid, tapi yang satu ini menurut tauhid. Pertanyaannya begini, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Sampeyan ini kepengen apa Pak? Miskin, cacat. Dua orang ini jawabnya, orang pertama apa? Jildun hasanun walaunun hasanun, saya kepengen kulit yang bagus, rupa yang indah. Yang satu lagi jawabnya, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Sampeyan kepengen apa? Jawabannya sya'run hasanun, saya kepengen rambut yang bagus dan orang-orang tidak jijik kepada saya. Nah yang ketiga, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Sampeyan kepengen apa? Jawabannya bedanya begini, ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsir bihin nas, saya kepengen Allah mengembalikan penglihatan saya lalu saya bisa melihat orang. Bedanya di mana? Nah, begini saja kita itu ditegur. Begini saja kita ditegur. Sampai ini sakit Pak, Bu, kepengen apa? Saya kepengen semoga Allah itu menyehatkan saya kembali. Jawaban tauhid apa bukan? Tauhid. Tapi kalau jawabannya begini, Pak, Bu, sampai ini sakit. Kalau sakit ini kemana? Kepengen apa? Pengen loro ya, kepengen apa ya? Kepengen waras. Kira-kira masyarakat jawabnya yang kayak model mana? Langsung ya. Sampeyan kepengen apa? Ya kepengen waras wong loro kok. A. Yang B, ya mudah-mudahan Allah mengembalikan sehat saya. Kalau masyarakat pada umumnya jawabnya kayak apa yang B? A. Jenengan? B. Kamu udah berani. Iya Pak. Begitu saja itu kita keliru. Nah kaitannya dengan ini saya tadi selipkan di ayat yang lain. Ada orang yang digambarkan oleh Allah ketika dia menyeberangi lautan, dihempaskan oleh gelombang yang tinggi, lalu orang itu berdoa mukhlishina lahuddin, ikhlas betul, tapi sampai di daratan orang itu malah bersirik kepada Allah. Siriknya adalah ungkapan, oh hebat tadi, untung saya pakai itu, kalau enggak ya. Nah itu pikiran tauhid, seolah-olah yang menyelamatkan itu siapa? Bukan lagi siapa? Nah banyak lagi lah hal-hal yang berkaitan dengan angin tadi. Dan angin itu bagian dari ayatnya Allah. Maka di dalam hadis itu tidak boleh dicemooh kalau ada angin yang kemudian memporak-porandakan rumah, tanaman dan sebagainya. Karena kandungannya angin bisa macam-macam menurut hadis itu ya. Dan ternyata ini bukan angin toh Pak, hujan deras sampai kebanjiran. Betul Pak? Pernah terjadi nggak? Seneng nggak kebanjiran? Tapi memaki-maki airnya boleh nggak? Atau gerundel saja paling enggak, kalau bukan airnya yang dimaki-maki. Coba, tapi ini bukan bahasa kitab ya, saya omongkan, saya omongin. Gak enak banjir ini, gak seneng belas wista. Sekedar begitu saja. Untungnya air ini gak bisa ngomong.
Andai kata air itu bisa ngomong, sebagaimana bulan juga tidak bisa, air itu akan jawab begini, Pak. Pak, Bu, jangan marahi saya. Sebelum sampean ada, saya ini air diciptakan oleh Allah menggenangi tempat-tempat yang rendah. Saya tidak peduli tempatnya siapa, istananya siapa, begitu rendah posisinya daripada saya, ya saya ke situ. Ini Allah, Pak, yang buat begitu, itu bukan saya. Saya diciptakan Allah begitu. Itu tauhid. Oh, kalau begitu, kalau ada kebanjiran direaksi, ya sudah dibersihkan aja. Alhamdulillah. Nah, udah selesai. Tapi susah begitu itu. Tapi bisa dieliminir, bisa diminimalisir, bisa ini dengan kajian-kajian begini, mengerti orang itu jadinya. Sama dengan begini, Pak. Mudah-mudahan contoh yang lain ini bisa cocok ya. Ya. Saya tanya ya, ini bab yang berbeda, tapi ini nanti saya kembali ke angin atau ke air tadi. Apa bahasa Indonesianya Al-Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah yang baik. Betul. 2. Apa karakter daripada Al-Asmaul Husna itu? Salah satunya, karakter daripada Al-Asmaul Husna antara nama, sifat, dan perbuatan Allah sama. Ngerti maksudnya? Kalau nama-nama Allah semuanya baik, berarti sifat Allah, perbuatan Allah, betul ya? Saya ulangi, beda dengan manusia. Kalau manusia namanya baik, belum tentu sifatnya baik, Pak. Kata kitab itu bikhilafi asma'ina, beda dengan nama kita. Kadang-kadang orang diberi nama bagus, belum tentu sifatnya baik. Tapi kalau karakter Asmaul Husna itu nama-nama yang baik, a'lam wa awsaf wa a'mal. Nama, sifat, dan perbuatan Allah baik. Nah, sekarang saya tanya yang di sini, yang perbuatan Allah. Apa ada perbuatan Allah yang ditimpakan kepada manusia tapi dirasakan oleh manusia tidak enak? Ada apa tidak? Ada. Benda yang dimiliki, barang yang dimiliki, situasi yang dimiliki, bahkan orang yang dimiliki, famili, tetangga, teman, dan sebagainya, tiba-tiba hilang, diambil sama Allah. Enak gak? Nggak enak toh? Boleh nggak manusia ini suudzon kepada Allah? Kalau manusia ini suudzon kepada Allah, berarti manusia ini menyangka ada keputusannya Allah yang salah. Kalau ada keputusannya Allah yang salah, berarti ada sifat Allah yang nggak baik. Karena keputusannya Allah tidak baik. Kalau keputusannya Allah itu semuanya baik, walaupun dirasakan manusia tidak enak. Yang dianggap ada kekeliruan itu kemungkinan keputusannya MK. Allah itu baik semuanya. Hasilnya terbaik. Nah, kalau suudzon berarti ada keputusan Allah yang salah. Kalau ada keputusannya Allah yang salah, berarti ada sifat Allah yang tidak baik. Kalau ada sifat Allah yang tidak baik, berarti ada nama Allah yang tidak baik. Itu berat, tapi menjadi enteng kalau seringkali digosok, diyakini, oh ada dalilnya, saya harus percaya, harus ini, harus itu. Jadi yang disentuh itu spiritualitas, nilai keimanannya, bukan rasionalitasnya. Imannya, karena kita nggak bisa mengelak apa yang menjadi kehendaknya Allah, itu nggak bisa. Saya dulu pernah cerita jangan itu ya. Kalau menurut teorinya tidak mungkin, tapi bisa menjadi mungkin. Orang sudah nyetar mobil, mau pulang, tinggal tancap gas, tiba-tiba greges, nggak enak, lalu dikerohi oleh keluarganya. Beberapa jam setelah itu meninggal. Coba, itu kalau dilihat fisiknya kasat mata sehat, segar, bugar, waras, wiris. Tapi Allah menghendaki lain. Gak enak. Yang sering saya singgung dulu karena beritanya viral,
putranya gubernur yang masih aktif tiba-tiba diajak ke luar negeri, tiba-tiba anak itu kok mandi, tiba-tiba diwafatkan oleh Allah dengan cara begitu. Enak nggak oleh keluarganya? Nggak enak, tapi benar nggak? Nah, di situ harus diterima pelan-pelan. Maka di tauhid itu ada ungkapan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirnya siapa? Allah. Makanya orang kebanjiran, orang kena angin puting beliung ya. Sudah cari tukang angel-angel, begitu ada tukang masang genteng sudah dipasang rapi, jam 12 malam kena angin puting beliung bocor semuanya. Enak nggak? Nggak enak. Dia yang dimarahi siapa? Maka di dalam hadis itu riwayat Al-Bukhari Muslim ya, Muslim dan Tirmidzi, Nabi SAW dawuh la tasubur rih, jangan mencaci maki apa? Angin. Faida ra'aitum ma takrahun, kalau sampai tahu ada angin yang sampai tidak suka, faqulu, berdoa. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan dari angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang Engkau perintahkan. Berarti ada kemungkinan angin membawa kebaikan enggak? Sudah disebutkan tadi di awal. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Dan kami berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini, kejelekan yang ada di dalamnya dan kejelekan yang perintah. Bisa memporak-porandakan apa saja. Kalau yang santri, orang yang mukmin muwahhid, itu kalau ada angin ini doanya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi. Tapi kalau tidak seberapa santri, kalau ada angin puting beliung, ambil mic terus apa? Ada. Yang klenik kalau ada angin puting beliung kemudian melepaskan apa? Dilemparkan kemana? Mengapa tidak pakai ini aja hadisnya Nabi? Dari mana wong ada angin puting beliung kok gopo melepas apa? Lah kalau dilemparkan ke genteng ya tambah nanti talangnya itu kebunton. Masya Allah, itu loh. Jadi ternyata makna dari la ilaha illallah itu di situ ada kandungan ayatnya Allah, bisa yang syar'i, ada yang kauni. Orang yang mencemooh angin, mencemooh air, mencemooh banjir tadi termasuk al-istiza bil ayatil kauniyah. Orang yang mencemoohkan ayat-ayat Allah yang apa? Kauniyah. Nah, kapan hari sudah dibahas yang syar'i. Tidak boleh kedua-duanya, diterima saja dengan sebaik-baiknya. Ya. Ada enggak ayatnya Allah, syariatnya Allah yang dicemooh banyak orang? Tidak usah dibahas. Itu syariatnya Allah yang terdolimi oleh manusia. Syariatnya Allah yang terdolimi. Ya. Karena di jahiliyah itu sudah ditoto sama Nabi. Jahiliyah itu, mohon maaf ibu-ibu, jahiliyah itu begini. Ada seorang ibu kalau mau mencari suami, dia masang bendera. Saya baca di Rohiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah. Lalu ada laki-laki datang di situ, bisa kumpul sama dia. Nanti mungkin ada laki-laki yang lain datang ke situ, kumpul sama dia. Sampai berapa? 3, 4, 5. Ketika dia hamil, punya anak, lalu diundang semuanya. Karena itu tradisi jahiliyah, harus datang. Siapa yang ditunjuk sebagai suaminya? Terserah ibu yang melahirkan tadi. Tidak pakai tes DNA. Berarti ada satu perempuan, dia bisa punya laki-laki 2 dan 3. Betul Pak ya? Jahiliyah. Oleh Nabi dirubah zaman Islam. Seorang bapak, ini yang tadi yang pertama tadi kurang ajar nggak itu namanya? Kurang ajar.
Satu orang perempuan punya suami 2, 3 itu kurang ajar nggak? Kurang ajar. Oleh Nabi tidak boleh. Bukan begitu Bu, tidak boleh. Itu jahiliyah. Lalu di zaman Islam dirubah sama Nabi, seorang bapak boleh punya 1 istri, 2 dan 3. Kurang ajar nggak? Wajar. Kurang aneh. Ayat yang terdolimi. Ayat yang Itu syariatnya Allah yang terdolimi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa. Apa Pak? Nggih, monggo. Banyak orang berkata bahwa ini karena Tuhan Allah berkehendak lain. Padahal kan mengatakan berkehendak lain sehingga kan itu tak tidak solusi. Kemudian banyak orang tak solusi. Itu dimaksudkan kira-kira menurut teorinya manusia begini, tidak mungkin ada badai, tidak mungkin ada banjir, tapi ternyata ada. Berarti Allah punya kehendak yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Itu kira-kira maknanya di situ. Allah punya rencana, boleh, tidak menyalahi itu. Jadi seorang punya rencana, dia mau perjalanan sekian jam ke sana selamat, tapi Allah punya kehendak lain yang tidak diketahui oleh manusia. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang. Nanti kita sampai pada bab 60 ya. Itu masalah mungkirul qadar, mengingkari qadarnya Allah. Proses daripada takdirnya Allah itu dimulai dari ilmunya Allah. 1. Yang kedua, al-kitabah, tulisannya Allah. 3, al-masyiah, kehendaknya Allah. 1, 2, dan 3 tidak diketahui oleh manusia. Betul Pak? Halo? Baru al-khalqu, kejadian, eksekusi. Nah itu baru yang diketahui. Baru yang diketahui manusia. Oh kalau begitu sudah takdirnya siapa? Allah. Dalam bahasa panjenengan Allah punya kehendak lain daripada apa yang diniatkan manusia tadi. Namun demikian juga semuanya tetap apa tadi? Baik. Karena nama Allah baik, sifat Allah baik, perbuatan Allah juga baik. Tapi dirasakan manusia tidak enak. Itulah sehingga manusia ada perintah untuk beriman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang tidak baik. Wallahu a'lam. Gitu Pak ya. Hanya terkait dengan larangan mencaci fenomena alam. Bolehkah kita itu mencaci maki bukan alamnya, tetapi orang yang menyebabkan alam tadi? Contoh misalnya tadi masalah banjir. Banjir itu kan bisa saja mungkin karena kita membuang sampah sembarangan, jadi kita jengkel pada orang itu. Atau mungkin banjir itu karena hutan kita ditebangi dan itu karena kita juga. Jadi kita menyalahkan atau mencaci maki orang-orang yang telah membuat kerusakan seperti itu. Ya, menyalahkan saja yang paling tepat. Ya. Jadi itu akibat daripada itu. Makanya janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Itu kan tindakan yang keliru, lalu menyebabkan banjir. Jawabannya boleh. Banjir ini karena, tapi hakikatnya banjir mengenangi tempat yang rendah. Ini yang tidak boleh kita caci maki. Tapi mengapa terjadi begini? Kok aliran sungai ini tidak ke laut ke sana? Oh, ternyata ada hambatan ini. Ini kekeliruannya di sini, di sini, di sini. Itu boleh. Yang itu tugasnya manusia. Yang itu tugasnya manusia. Begitu Pak ya? Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.